Rismon Sianipar, ksatria dari Bali G yang menuntaskan Jokowi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Darah intelektual dari Bali G. Rismon Hasiholan Sianipar bukan politisi. Ia bukan aktivis jalanan. Ia adalah seorang doktor teknik elektro, lulusan Jepang, yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan dan kejujuran. Tapi sejak 2014, ia menjadi simbol perlawanan sunyi terhadap apa yang diyakininya sebagai kebohongan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Kalau negara ini dipimpin oleh kebohongan, maka tak ada masa depan bagi anak-anakku, katanya suatu malam di depan kamera YouTube-nya. Kalimat sederhana itu membakar semangat ratusan ribu anak muda. Ia bukan orator, tapi kata-katanya murni, keluar dari hati dan akal seorang intelektual yang tak mau tunduk. Ia tak menuduh, ia menganalisis, ia tak menyebar fitnah, ia memeriksa, membandingkan, menguji dengan alat forensik digital. Maka tak heran, dari Bali G ke Tokyo, dari kampus ke kamar kecil tempat ia merekam video, nama Rismon menjadi simbol kebangkitan nalar di tengah tirani pencitraan. Kurikulum vitae sang ksatria, nama, Dr. Engineer Rismon Hasiholan Sianipar. Tempat lahir, Pematang Siantar, tanggal 25 April tahun 1977. Pendidikan, S1 dan S2 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada. Master of Engineering, Yamaguchi University, Jepang. Doctor of Engineering, Yamaguchi University, Jepang. Keahlian, kriptografi, steganografi, forensik multimedia digital, digital watermarking, ISO 27037 Digital Evidence Handling. Pengalaman internasional, peneliti tamu di Jepang, konsultan sistem keamanan informasi di Asia Timur. Publikasi, lebih besar dari 50 paper internasional di IEEE, Springer, Elsevier. Paten Jepang, proses enkripsi gambar dengan algoritma reaksi difusi. Deteksi forensik digital berbasis noise residual. Kanal YouTube, Bali G Academy, lebih besar dari 115.000 subscriber. Bahasa pemrograman, MATLAB, Python, C tanda pagar, Java. Afiliasi, Komunitas Forensik Digital Indonesia. 2014, titik awal kebangkitan. Pemilu, nama Jokowi melambung. Tapi bagi Rismon, ada keganjilan. Sebuah pertanyaan akademis muncul saat ia membaca dokumen kampanye, mengapa dokumen akademik seorang calon presiden tidak bisa diuji keasliannya secara ilmiah. Ia memulai dari dasar, metadata digital. Ia unduh file ijazah Jokowi. Ia periksa struktur piksel, layar, kompresi JPEG. Ia lakukan analisa forensik error level analysis, ELA, dan mendapati ada jejak editing. Bukan hasil scan asli. Sebagai pakar forensik digital, ia tahu, setiap manipulasi gambar menyisakan jejak. Ia bandingkan stempel, tanda tangan, hingga tekstur kertas dengan ratusan dokumen lain dari era yang sama. Dan semua data awalnya menuju pada satu kesimpulan yang membuatnya bergetar, ini bukan dokumen otentik. Tapi ia tak bicara dulu. Ia kumpulkan data lebih banyak. Diam-diam, dalam sunyi. Apa yang diketahui Rismon? Antara 2014 hingga 2024, Rismon mengumpulkan bukti demi bukti. Ijazah SMA Jokowi berbeda format dengan ijazah SMA Negeri 6 Solo era itu. Ijazah UGM Jokowi memiliki ketidaksesuaian dalam NIM, struktur bahasa, hingga tanda tangan rektor. Tidak ada arsip skripsi di perpustakaan UGM. Metadata PDF ijazah menunjukkan file dibuat dengan software editing, bukan hasil scan. Foto-foto wisuda tidak menunjukkan Jokowi dengan toga UGM yang sesuai standar. Surat keterangan dari UGM berubah-ubah isi dan formatnya dari tahun ke tahun. Semua ini bukan asumsi. Ia dokumentasikan, diuji ulang, direkam dalam video. Ia tahu, tanpa bukti ilmiah, kebenaran bisa dianggap kebencian. Maka ia tidak ingin membuat sensasi, hanya ingin mengungkap realitas. Jokowi dan balasannya, kebenaran, meski lembut, menakutkan bagi kekuasaan. Rezim pun bergerak, awalnya diam-diam, kemudian terbuka. Ia dipanggil oleh oknum Intel untuk dimintai keterangan. Beberapa akun media sosialnya diblokir secara masif. Bali G Academy disusupi komentar palsu, rating diturunkan. Ia dituduh menyebar hoaks oleh media arus utama. Beberapa LSM mendadak melaporkannya ke polisi.
Tapi ia tidak lari, ia tidak menolak panggilan, ia justru mempublikasikan semua tekanan itu. Ia ingin publik tahu, ini bukan lagi soal ijazah. Ini soal keberanian berkata jujur. Siksaan sunyi, yang paling menyakitkan bukan fitnah dari luar, tapi sunyi dari dalam. Beberapa akademisi yang dulu satu meja dengannya, kini menjauh. Beberapa gereja memintanya berhenti bicara, karena dianggap mencemarkan presiden. Anaknya ditanya di sekolah, kenapa papa kamu bilang presiden palsu? Itu pedih. Tapi Rismond tak mundur. Saya tak mendidik anak saya dengan kebohongan, katanya. Ia tahu risikonya, tapi ia percaya, lebih baik dihina karena berkata benar, daripada dipuja karena diam terhadap dusta. Bukti-bukti baru, AI Forensic Analysis 2023, menunjukkan tanda tangan ijazah Jokowi adalah hasil image overlay, bukan tinta asli. EDA Error Detection Analysis, menunjukkan noise tidak merata di seluruh gambar. Clone Stem Detection, menunjukkan adanya jejak copy paste di bagian stempel. Waktu tulis tanda tangan berbeda antara dua dokumen, satu dibuat cepat, satu lambat. Kerkode dalam file digital 2020 ternyata digenerate tahun 2020, bukan 1980-an. Bukti-bukti ini ia rilis satu per satu. Ia tahu tak semua orang akan paham. Tapi ia percaya, sejarah akan mencatat. Temuan yang tak ditindaklanjuti. Laporan ke Ombudsman RI, 2022, tak ada respons hingga kini. Laporan ke Komnas HAM, soal ancaman terhadap dirinya, tak pernah diproses. Permintaan debat ilmiah terbuka dengan UGM, tidak digubris. Surat ke DPR Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi, tak dijawab. Laporan ke Bareskrim Polri, justru dibalik menjadi dugaan pencemaran nama baik. Ia sudah siapkan semua file. Ia sediakan di kanal Bali G Academy secara terbuka. Semua boleh cek, tapi negara diam. Strategi diam tapi mematikan. Rismond tahu, melawan frontal hanya mengundang penggembosan. Maka ia memilih strategi sunyi tapi menusuk. Seperti gerilyawan, tiap minggu ia rilis satu video. Satu data, satu analisis. Seperti tetesan air di batu. Ia tidak menghasut, ia mengajak berpikir, ia membentuk generasi digital forensik. Ia mendidik, karena bagi Rismond, pertarungan ini bukan sekadar tentang Jokowi, tapi tentang masa depan bangsa yang bisa membedakan kebenaran dari kebohongan secara ilmiah. Mengapa ini penting? Karena seluruh sistem hukum, pendidikan, dan keadilan dibangun di atas kejujuran. Jika seorang presiden bisa menjabat dengan dokumen akademik yang tak otentik, maka hukum telah dibengkokkan, pendidikan telah dirusak, moral bangsa telah dikorbankan. Rismond berdiri untuk menjawab, apakah kita rela anak-anak kita hidup dalam negara yang dipimpin oleh kebohongan?